bikin nasi pecel untuk menu makan malam hari ini. Assalamualaikum. Hari ini tuh aku mau masak tapi yang tanpa daging, tanpa hewan-hewanan, yaitu cuma nasi sama sambal sama tempe atau tahu. Yang pertama kita lakukan, kita marinasi dulu si tempenya. Ini aku persiapan untuk bawang putih 1 butir aja atau 1 siung. Aku tambahkan dengan garam. Terus kalian dengan kita ulek aja nggak apa-apa karena ini sedikit. Lalu aku tambahkan dengan sedikit air panas atau air hangat. Sebenarnya ada 2 versi untuk menggoreng tempe. Ada yang dengan pakai ketumbar, bisa dengan ditambahkan waktu mengulek dengan bawang putihnya tadi. Berhubung karena aku nggak terlalu suka sama yang namanya ketumbar, jadi aku skip aja. Aku pakai bawang putih sama garam aja. Adonan marinasi udah siap. Sekarang kita waktunya untuk melumuri si tempenya dengan adonan itu. Ini tuh aku beli tempe harganya cuma 5.000 tapi dapatnya sebanyak ini. Emang ya guys, kalau hidup di desa itu sebenarnya amat sangat murah untuk kita beli bahan-bahan pokok ataupun bahan pangan seperti ini. Sembari menunggu tempenya sampai meresap bumbunya ke dalam si tempe, kita lanjut untuk eksekusi si sayurnya. Ini aku pakai sayur kangkung, bebas untuk kalian pakai sayur apa aja. Ini aku masukkan untuk batang dari si kangkungnya karena itu akan lebih lama untuk merebusnya karena itu lebih keras ya guys. Dan ini aku lanjut untuk memasukkan yang daunnya. Ini daun kangkung yang udah aku jadi 4 bagian kalau nggak salah karena aku nggak mau nanti daun kangkungnya terlalu panjang. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata dan pastikan semua daun kangkungnya ini benar-benar matang ya guys. Dan kalau perlu kita tes tingkat kematangannya seperti ini. Oke, daun kangkung udah kita tiriskan dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk caparnya atau togenya, ini aku pakai toge panjang, kita rebus juga. Untuk merebus toge nggak mungkin selama si kangkung ya guys, ini cuma butuh 3 menit aja. Lanjut. Ini aku lanjut untuk persiapan sambelnya. Ini udah aku beli dari toko online dan ini udah aku persiapkan. Ini bisa disimpan di kulkas atau di suhu ruangan, tapi akan lebih baik untuk kita simpan di suhu kulkas. Ini aku tambahkan dengan sedikit air hangat, lalu kita aduk dan pastikan untuk menambahkan airnya itu sedikit demi sedikit agar nggak terlalu banyak dan itu menyulitkan kita untuk mencampurnya. Dan dilalah ini aku udah hati-hati ternyata muncrat tuh sampai kebanjiran di taplak aku, dan nggak apa-apa, ini kita lanjut aja. Dan ini udah hampir selesai. Kalau di tempat aku ini nyebutnya sambal akas. Kalau masih akas atau masih ada butiran-butiran seperti itu, kita tambahkan dengan sedikit air panas lagi ya. Kalau zamanku masih kecil, aku suka banget sama yang namanya sambal akas atau sambal ini tuh digadoin sama nasi anget yang bener-bener masih kemopo dan juga ditambah dengan tempe goreng. Dan ini terakhir aku tambahkan airnya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan bahagia banget, aku udah hampir selesai kita masaknya. Sekarang waktunya kita untuk menata sayurnya tadi. Ini ada sayur kangkung tadi, ini aku tambahkan togenya tadi yang belum aku angkat. Dan ini kita tiriskan di atas saringan apa aja yang penting bisa untuk meneteskan air di bawahnya. Udah gitu kita cuekin dan kita beralih ke tempenya. Masih inget kan tempe yang udah aku marinasi tadi? Nah sekarang waktunya kita untuk goreng tempe. Guys, jangan salah fokus sama minyaknya karena ini minyaknya habis buat untuk menggoreng telur, jadi maklum kalau ada berbuih-buihnya seperti ini. Ini aku goreng pakai minyak yang banyak biar cepet selesai. Aku masukin aja semuanya. Dan jangan lupa pastikan sebelum kita masukkan tempenya, pastikan minyaknya itu bener-bener panas ya guys, biar nggak terlalu menyerap ke dalam tempe. Ada yang sama nggak sih kayak aku? Aku itu lebih cenderung suka sama yang tempe yang merepeli atau yang protol-protol kayak gini. Kalau di daerah aku ini namanya tempe udung dadi alias tempe belum jadi. Gak tahu kenapa kalau tempe yang model kayak gini itu bener-bener nikmat dan rasanya itu bener-bener gurihnya bisa meresap ke dalamnya. Mungkin dari efek dari rongga-rongga tempe yang terlalu besar, lalu mungkin bumbunya bisa meresap ke dalam tempe. Ini lanjut aku tiriskan untuk tempenya tanpa 2 kali goreng. Ini 1 kali goreng aja udah cukup untuk nirisin tempe sebanyak ini. Lanjut, ini menu kedua yang akan aku goreng. Ini adalah tahu yang udah aku marinasi tadi pagi menggunakan garam. Dan ini sorenya akan aku goreng semuanya. Enggak ding, ini aku goreng beberapa aja yang untuk suami aku. Berhubung kalau aku itu sama tahu ya suka nggak suka ya guys, tapi kalau tempe ya aku tetap suka gitu loh. Tapi karena suami aku itu sukanya tahu dan aku persiapkan untuk dia. Dan tempe yang udah kita tiriskan kita pindahkan ke wadah seperti ini. Lanjut kita untuk menggoreng tahu. Ini sengaja ya guys, aku nggak goreng tahunya semua karena tadi tempenya aku rasa udah banyak banget dan aku goreng untuk secukupnya untuk suami aku aja. Dan oke, walak-walik gambreng untuk tahunya biar nggak terlalu kosong. Dan ya udah kita tiriskan dan kita angkat seperti ini. Alhamdulillah untuk tempe goreng tahu goreng udah selesai. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk sayurnya. Ini aku mau motong timun, aku mau cacah sedikit aja. Maksudnya nggak sedikit ya guys, ini timunnya agak kecil. Aku potong kotak-kotak lalu aku potong seperti itu setipis mungkin ya guys. Kayak buat terancam yang ada santannya itu loh.
Sebenarnya ya guys, sebenarnya itu ada minusnya tanpa daun kemangi. Padahal aku yang namanya sama daun kemangi itu suka banget kalau dicampurkan dengan nasi pecel seperti ini. It's okay lah, nggak apa-apa. Aku pakai bahan seadanya dulu dan kita campurkan. Tadi kita tata di atas piring. Kita tata alias kita plating satu persatu. Kita masukkan ke dalamnya. Ini ada sayur kangkung tadi yang udah kita tiriskan dan lanjut itu ada toge. Ada 3 macam sayur, kangkung, toge, sama mentimun. Gimana guys? Udah berasa bawa tukang pecel masuk ke dalam rumah. Sambal pecel udah siap, udah dicairkan, tempe dan tahu udah matang dan sayurannya udah siap. Dan sekarang kita waktunya untuk makan. Ini adalah menu praktis, bisa kita stok di dalam kulkas untuk sambal pecelnya. Dan tinggal cari sayur sama tempe dan tahu aja. Dan oke, sampai jumpa di video selanjutnya.